Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qairul Rifai, NIM 124011833307 dari Perbankan Syariah 6H. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modal diukur berdasarkan perbandingannya. Capital Adequacy Ratio adalah perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Jadi intinya mengukur kecukupan modalnya berdasarkan jumlah modal yang dimiliki oleh bank tersebut dibandingkan dengan aktiva tertimbang menurut resiko. Gunanya untuk menampung resiko kerugian. Kalau di bank salah satu resiko kerugian ketika nasabah meminjam uang dan tidak bayar atau kabur, dikatakan kredit macet, maka itulah yang dapat merugikan bank, sehingga bank harus memiliki cukup modal untuk mengcover kerugian tersebut. Capital Adequacy Ratio semakin tinggi semakin baik menampung risiko kerugian yang dialami oleh bank dan kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Yang kedua yaitu meningkatnya kepercayaan nasabah. Nasabah mengalami ketakutan jika bank itu bangkrut. Kemungkinan uang yang ditabung bisa hilang, dan pemerintah juga takut karena pemerintah akan mengcover jumlah beberapa uang yang ditabung oleh nasabah. Akhirnya pemerintah membuat peraturan di mana peraturan itu mengharuskan CAR atau Capital Adequacy Ratio atau bank komersial di Indonesia atau seluruh dunia 8% aturan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana 8% tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang 4% modal inti atau bisa disebut Tier 1, ada beberapa yaitu seperti shareholder equity, preferred stock, reserve, dan laba ditahan. Yang kedua ada 4% yaitu modal sekunder atau Tier 2, yaitu cadangan piutang ragu atau cadangan yang dibuat bank untuk kredit gagal bayar, reservoir securities. Jadi teka-tekinya, jika bank memiliki 8% ke atas, maka bank masih sehat. Jika 8% ke bawah, bank kurang sehat. Ada beberapa 6,4% sampai 7,9%, berarti bank kurang sehat, harus ditingkatkan cadangan modalnya. Dan bank 6,4%, bank tidak sehat karena seharusnya bank memiliki minimal 8%. Beberapa fungsi rasio kecukupan modal antara lain adalah ada empat untuk mengetahui indikasi permodalan apakah sudah memadai. Yang kedua, kemampuan membiayai, kemampuan yang membiayai operasional dan membiayai seluruh aktiva tetap dan investasi bank. Ada lagi kemampuan bank dalam meningkatkan rentabilitas. Yang terakhir adalah ketahanan dan efisiensi perbankan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi Capital Adequacy Ratio, sangat bergantung pada yang pertama jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya. Yang kedua ada kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya. Ada lagi total aktiva suatu bank. Semakin besar aktiva, semakin bertambah pula risikonya. Adapun langkah-langkah dalam perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ATMR aktiva neraca, dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca. Yang kedua ada ATMR aktiva administratif, dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko masing-masing pos rekening. Yang ketiga ada total ATMR aktiva neraca ditambah dengan aktiva administratif. Yang terakhir ada rasio modal bank, dapat dihitung dengan cara membandingkan antara
modal bank, modal inti ditambah modal pelengkap, dan modal ATMR. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki posisi kecukupan modal atau capital adequacy ratio, ada beberapa, yaitu yang pertama ada memperkecil komitmen pinjaman yang tidak digunakan. Yang kedua ada fasilitas bank garanti yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil. Ada komitmen letter of credit. Ada juga penyertaan yang mempunyai 100% resiko, perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat atau tidak. Ada lagi posisi aktiva dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan jangka hanya sekedar memenuhi pelayanan. Ada lagi menambah dan memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai, go public, dan pinjaman subordinasi jangka panjang dan pemegang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili Abdullah Putri dengan NIM 12401183293. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari taman saya sebelumnya, yakni mengenai ROA atau Return on Asset. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ROA ini, kita harus memahami apa sih itu rasio rentabilitas atau rasio profitabilitas. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, maupun penjualan dari perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas ini bagi perusahaan ataupun pihak luar. Yang pertama adalah untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua adalah untuk menilai posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Yang ketiga adalah untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir, yakni untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Mengapa sih kita harus mengerti rasio profitabilitas ini terlebih dahulu? Karena ROA merupakan salah satu cara dari menghitung rasio profitabilitas ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu ROA atau Return on Asset. ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Jadi, semakin besar nilai dari ROA berarti semakin baik pengelolaan dari manajemen perusahaan. Begitupun jika ROA-nya semakin kecil berarti semakin kurang baik dari pengelolaan manajemen itu terhadap investasinya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ROA. Yang pertama adalah perputaran kas atau cash turnover, di mana tingkat efisiensi yang diperoleh pihak perusahaan dalam usaha mendayagunakan persediaan kas yang ada untuk mewujudkan tujuan perusahaan bisa diketahui dengan menghitung tingkat perputaran kasnya. Yang kedua adalah perputaran piutang atau receivable turnover, yakni untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan penjualan kredit pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa melihat tingkat perputaran piutangnya. Dan yang ketiga, perputaran persediaan atau inventory turnover. Persediaan adalah suatu unsur dari aktiva lancar yang masih tergolong unsur aktif dalam kegiatan perusahaan yang dapat didapatkan secara kontinu, diubah, lalu dijual kembali ke konsumen. Diperlukan adanya perputaran persediaan yang baik untuk mempercepat pengembalian kas melalui penjualan. Selanjutnya adalah rumus ROA. Rumus ROA sama dengan earning after tax dibagi total aset dikali 100%. EAT atau earning after tax yakni laba setelah pajak atau yang biasa kita sebut sebagai laba bersih. Total aset adalah total aktiva. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana pengerjaan dari ROA.
Berdasarkan laporan keuangan pertanggal 31 Desember 2017, laba bersih dari PT Waskita Karya adalah 1.713 triliun, sedangkan total asetnya sebanyak 61.433 triliun. Berapa jumlah ROA dari PT Waskita Karya? Jawab, ROA laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Dengan laba bersih 1.713 dibagi total asetnya 61.433 dikali 100% dengan hasil ROA sama dengan 2,79%. Seperti itu, gampang ya teman-teman dalam pengerjaannya. Yang selanjutnya, apa CAR terhadap ROA? Tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu CAR. Kemudian apakah ada pengaruh CAR terhadap ROA? Jawabannya adalah ada. Semakin tinggi CAR, maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap pinjaman yang macet. Sehingga kinerja bank juga akan semakin baik serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan serta berujung meningkatnya laba atau ROA tadi. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa CAR berpengaruh sangat signifikan terhadap ROA. Modal juga digunakan untuk menambah aktiva yang ada serta untuk menciptakan profit. Semakin besar modal, maka juga semakin besar perolehan laba, serta jika semakin modal itu terlalu kecil juga akan membatasi ekspansi dari bank serta mempengaruhi penilaian khususnya terhadap para deposan, debitur maupun para pemegang saham. Yang terakhir mengenai kelebihan serta kekurangan ROA. Yang pertama, kelebihannya mampu memperbandingkan industri. Dengan begitu akan diketahui posisi setiap perusahaan atas suatu industri. Dalam hal tersebut sangat penting dalam perencanaan strategi. Jadi dengan ROA ini kita bisa membandingkan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Kemudian perusahaan tersebut juga dapat merancang strategi apa yang bisa kita gunakan untuk tahun selanjutnya agar mengejar ketertinggalan tersebut. Yang kedua, ROA mampu mengukur efisiensi penggunaan modal secara menyeluruh. Jika ada kelebihan, pasti juga masih ada kekurangan. Kekurangan dari ROA yang pertama adalah sangat dipengaruhi oleh cara depresiasi aktiva tetap. Dan kedua, di dalam ROA terkandung ROA yang cukup tinggi, khususnya dalam kondisi inflasi. ROA juga akan cenderung lebih tinggi karena penyesuaian harga jual. Sementara itu, beberapa komponen biaya masih dinilai dengan satuan harga distorsi. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Gita Putri dari kelas PS6H akan menjelaskan tentang Return on Investment. Return on Investment merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Return on Investment juga disebut Return on Total Asset. Semakin tinggi rasio, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu return on investment. Faktornya yang pertama yaitu profit margin. Profit margin yaitu perbandingan antara net profit margin dengan net sale. Perbandingan dinyatakan dalam persentase. Untuk yang kedua yaitu turnover of operating asset atau tingkat perputaran aktiva usaha, yaitu kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu periode aset. Untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan ROI. Yang pertama, sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi dengan baik, maka manajemen dengan menggunakan rating analisis ROI dapat mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan. Yang kedua yaitu dapat dibandingkan dengan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan perusahaan yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan di bawah, sama, atau di atas rata-rata. Yang ketiga yaitu ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian. Artinya, penting rate of return
pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu bisa digunakan untuk pengukuran profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan produk ekosistem yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Yang kelima, bisa untuk keperluan kontrol yang berguna untuk perencanaan. Contohnya, ROI digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi. Yang selanjutnya yaitu kelemahan ROI. Yang pertama yaitu kesukaran dalam membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Perbedaan metode dalam penilaian berbagai aktiva antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, perbandingan tersebut akan memberikan gambaran yang salah. Yang kedua yaitu adanya fluktuasi nilai dari uang atau daya beli suatu mesin atau perlengkapan tertentu yang dibeli dalam keadaan inflasi dan nilainya berbeda dengan kalau beli dalam waktu tidak saat terjadi inflasi. Hal ini akan berpengaruh dalam menghitung investment dan profit margin. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih. Untuk selanjutnya yaitu kegunaan return on investment. Yang pertama yaitu sebagai salah satu kegunaannya yang parsial ialah sifatnya yang menyeluruh. Yang kedua yaitu membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan lain dengan perusahaan yang lain yang sejenis. Untuk yang ketiga yaitu mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu return on investment selain berguna untuk keperluan kontrol juga berguna untuk keperluan perencanaan. Selanjutnya yaitu rumus ROI. Rumus ROI yaitu adalah profit margin dikali perputaran aktiva. Contohnya yaitu hitunglah return on investment BRI Syariah pada tahun 2014. Untuk yang pertama kita mencari dulu net profit margin. Untuk mencari net profit margin kita harus mencari dulu yang pertama total biaya. Total biaya rumusnya yaitu beban operasional ditambah beban non operasional ditambah hak pihak ketiga atas bagi hasil ditambah beban pajak. Untuk penjelasan akun total biaya yang dilaporkan Bank Syariah BRI Syariah pada tahun 2014 bisa dibaca sendiri di PPT. Untuk total biaya tadi bisa langsung dimasukkan beban operasional lainnya 1.069.775.000 ditambah beban non operasionalnya 65.570.000 ditambah hak pihak ketiga atas bagi hasilnya 994.824.000 ditambah beban pajak 8.808.000 totalnya yaitu 2.138.977.000. Untuk selanjutnya kita menghitung laba bersih. Laba bersih rumusnya yaitu pendapatan dikurangi total biaya. Untuk penjelasan akun-akun laba bersih di laporan laba rugi Bank Syariah tahun 2014 bisa dilihat di PPT. Jadi langsung dimasukkan saja laba bersih tadi. Rumusnya yaitu pendapatan dikurangi total biaya. Untuk pendapatannya yaitu 2.145.554.000 dikurangi total biaya 2.138.977.000 totalnya yaitu 6.577.000. Selanjutnya yaitu menghitung margin laba. Rumus margin laba yaitu laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Langsung dimasukkan saja laba bersihnya yang tadi sudah dihitung yaitu 6.577.000 dibagi pendapatannya 2.145.554.000 dikali 100% totalnya yaitu 0,30%. Untuk yang selanjutnya kita menghitung total aset turnover atau TATO pada tahun 2014. Untuk menghitung TATO, kita yang pertama menghitung dulu aktiva lancar.
Rumus dari aktiva lancar yaitu kas ditambah setara kas ditambah surat berharga ditambah piutang ditambah pinjaman kort ditambah pembiayaan ditambah aset lain-lain. Untuk penjelasan akun-akun aktiva lancar di laporan posisi keuangan BRI Syariah tahun 2014 bisa dilihat di PPT. Jadi langsung dimasukkan saja tadi rumusnya aktiva lancar. Kasnya yaitu 240.483.000 ditambah setara kas 3.560.517.000 ditambah surat berharga 667.851.000 ditambah piutang 9.868.113.000 ditambah pinjaman kort 573.172.000 ditambah pembiayaan 4.881.619.000 ditambah aset lain-lainnya 399.569.000. Totalnya yaitu 20.191.324.000. Untuk yang kedua yaitu menghitung total aktiva. Rumus dari total aktiva yaitu aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Untuk penjelasan akun-akun total aktiva di laporan posisi keuangan BRI Syariah tahun 2014 bisa dilihat sendiri di PPT. Langsung dimasukkan saja total aktiva dari rumus tadi. Aktiva lancarnya 20.191.324.000 ditambah 151.925.000 totalnya yaitu 20.343.249.000. Untuk yang terakhir menghitung tato sendiri, rumusnya yaitu pendapatan dibagi total aktiva dikali 1 kali. Pendapatannya 2.145.554.000 dibagi total aktiva 20.343.259.000 dikali 1 kali. Totalnya yaitu 0,10 kali. Untuk yang terakhir menghitung ROI, Return on Investment-nya sendiri tahun 2014. Rumus ROI yaitu Net Profit Margin dikali total aset turnover, yaitu net profit marginnya 0,30% dikali 0,10, totalnya yaitu 0,03%. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.